Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbert di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sejarah bajak laut di dunia dan asal-usulnya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kisah-kisah bajak laut yang sering muncul di film atau buku, kan? Tapi tahukah kalian bahwa sejarah bajak laut sebenarnya jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan? Sejarah bajak laut sudah dimulai sejak zaman kuno. Bahkan, catatan tertua tentang pembajakan laut berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi di Laut Mediterania. Itu kelompok yang dikenal sebagai Sea Peoples atau orang-orang laut sudah melakukan aksi pembajakan terhadap kapal-kapal dagang. Pada masa Romawi kuno, pembajakan laut menjadi masalah serius yang mengancam jalur perdagangan. Julius Caesar sendiri pernah menjadi korban penculikan oleh bajak laut pada tahun 75 mm. Menariknya, setelah dibebaskan, Caesar malah memburu dan menangkap para bajak laut tersebut sebagai pembalasan. Zaman keemasan bajak laut, atau yang dikenal sebagai Golden Age of Piracy, terjadi antara tahun 1650 hingga ke 1730. Periode ini adalah masa di mana nama-nama besar seperti Black Bear, Anthony, dan Bartholomew Roberts menguasai lautan. Mereka beroperasi di berbagai wilayah, terutama di Karibia, yang menjadi jalur perdagangan penting antara Eropa dan Amerika. Yang menarik, banyak bajak laut sebenarnya berawal dari pelaut biasa, atau bahkan mantan angkatan laut yang kemudian membelot. Kehidupan sulit di kapal, gaji yang rendah, dan perlakuan buruk dari kapten sering menjadi alasan mereka memilih jalan ini. Bajak laut memiliki sistem organisasi yang unik, di mana mereka menerapkan demokrasi sederhana dalam pemilihan kapten dan pembagian hasil jarahan. Berbeda dengan gambaran di film-film, bajak laut sebenarnya memiliki kode etik yang ketat. Mereka punya aturan tentang pembagian harta rampasan, kompensasi untuk anggota yang terluka, dan bahkan larangan bertengkar di atas kapal. Bendera bajak laut yang terkenal dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang, atau Jolly Roger, sebenarnya berfungsi sebagai peringatan kepada kapal-kapal yang akan mereka serang. Di Nusantara sendiri, kita mengenal sosok-sosok seperti Laksamana Laut Malahayati dari Aceh, yang sebenarnya adalah pemimpin armada resmi, namun oleh Belanda sering dicap sebagai bajak laut. Ini menunjukkan bahwa istilah bajak laut terkadang juga digunakan untuk mendiskreditkan pejuang-pejuang lokal yang melawan penjajah. Kejayaan bajak laut mulai menurun seiring dengan berkembangnya teknologi pelayaran dan sistem keamanan maritim yang lebih baik. Angkatan laut berbagai negara mulai melakukan patroli rutin dan memburu para bajak laut. Namun, warisan budaya mereka tetap hidup hingga saat ini melalui berbagai cerita, film, dan legenda. Yang mengejutkan, pembajakan laut modern masih terjadi di beberapa wilayah seperti Teluk Aden dan lepas pantai Somalia. Tentu saja, bentuk dan metodenya sudah sangat berbeda dengan bajak laut klasik yang kita kenal. Ini menunjukkan bahwa keamanan maritim masih menjadi isu penting hingga saat ini. Nah, itulah sekilas tentang sejarah bajak laut yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Ternyata di balik cerita populer ada banyak fakta menarik yang membentuk sejarah maritim dunia. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.